Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana penderitaan itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Berdasarkan pengalaman bangsa Israel di Mesir, sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran pasal 1. Tidak ada seorang pun yang mau berada dalam situasi sulit. Kita semua berusaha keras untuk menghindari berbagai macam kesulitan. Dan seandainya kita ada dalam situasi sulit, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk segera keluar dari dalamnya. Namun demikian, kita harus ingat bahwa ada kalanya situasi sulit tidak dapat kita hindari. Bahkan Allah mengizinkan kita untuk beberapa saat ada dalam kesulitan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita, dan Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Demikianlah yang dialami oleh bangsa Israel dalam Keluaran pasal 1. Mereka berada dalam situasi sulit, bukan karena kesalahan mereka. Mereka diperbudak dan hendak diperlemah sebagai suatu bangsa. Tetapi Allah menolong mereka, dan melaluinya kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, perhatikan bahwa situasi sulit tidak selalu datang karena kesalahan kita, tetapi karena pihak lain yang iri dan takut akan keberadaan kita. Bangsa Israel ada dalam situasi sulit bukan karena dosa dan kesalahan mereka. Fir'aun takut karena bangsa Israel bertambah banyak jumlahnya dan berbahaya bagi mereka. Pada ayat 9 dan 10 dituliskan, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Padahal tidak ada alasan bagi Fir'aun untuk takut. Bangsa Israel tinggal terpisah, yaitu di Goshen, dan mempunyai cara hidup yang berbeda. Israel menyembah satu Allah, Mesir menyembah banyak Allah. Israel penggembala, Mesir bangsa yang tertanam dalam budaya. Israel menggembala domba, Mesir membangun. Untuk itu, Fir'aun memperbudak bangsa Israel, menekan mereka untuk membunuh semangat bangsa Israel dan menghambat pertumbuhan jumlah mereka. Perbudakan adalah cara lama yang diterapkan bangsa-bangsa pada jajahan mereka. Sekalipun bangsa Israel bukan jajahan, tetapi tetap saja mereka diperbudak. Sebagai budak, bangsa Israel diperlakukan dengan sangat buruk. Kita melihat bahwa bangsa Israel tidak punya kekuatan untuk melawan suatu keadaan yang sangat sukar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita ada dalam situasi seperti ini? Kalau demikian, mari kita sabar, tetap beriman. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang berikutnya, perhatikan bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya kepada kita melalui cara-caranya. Bangsa Mesir berusaha menghancurkan bangsa Israel dengan perbudakan dan memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Namun demikian, mereka semakin bertambah banyak dan menjadi lebih kuat. Dalam ayat yang ke-12 dituliskan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Perhatikan bahwa Tuhan tidak mengizinkan penderitaan menghancurkan hidup kita. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8-9 Rasul Paulus menuliskan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit,
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sungguh penderitaan tidak menghancurkan orang-orang percaya. Selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat beban berat menimpa dan kita diperlakukan dengan buruk, seringkali kita berpikir bahwa kita telah kalah. Tetapi sesungguhnya beban akan menjadikan kita semakin kuat dan membangun kualitas kehidupan yang lebih baik sebagai persiapan bagi masa depan kita. Kita tidak dapat disebut sebagai pemenang kalau tidak ada kesulitan yang kita atasi. Itu sebabnya tetap setia kepada Tuhan dalam situasi sulit. Karena situasi terburuk sekalipun akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya mari kita lihat bahwa Tuhan memakai orang-orang yang takut akan Dia untuk menolong umat-Nya. Dalam ayat 15-19 dituliskan, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat bangsa Israel bertahan bahkan menjadi semakin besar, Firaun hendak membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel melalui bidan Sifra dan Pua. Sifra dan Pua takut akan Tuhan, sehingga dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Sifra dan Pua karena iman, mereka berani menentang perintah Firaun karena mereka tahu apa yang benar. Dalam situasi seperti ini, tindakan mereka benar. Allah tidak mau kita mentaati otoritas yang memerintahkan kita untuk menentang Tuhan. Kita harus mentaati Tuhan daripada manusia. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 dituliskan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tuhan memberkati Sifra dan Pua karena mereka menyelamatkan nyawa anak-anak yang tidak berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kecewa dan putus asa saat menghadapi situasi sulit. Percayalah bahwa Tuhan pegang kendali dan sedang mengerjakan rencananya yang terbaik bagi kita. Penderitaan tidak akan menghancurkan kita, justru menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dan pertolongan menurut cara dan waktunya Tuhan saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.